kitab Allah yang diturunkan ke dunia ini dan wajib kita yakini. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga ada kitab Injil, dan yang keempat ada kitab Al-Quran. Sebelum kita membahas satu persatu kitab-kitab Allah, kita harus mengetahui dulu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi apa sih yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, dan mana yang mengandung madarat atau mana yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimaannya. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan nama Taurat ini berarti hukum atau syariat. Nah, pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Yang kedua ada kitab Zabur. Kalau tadi kitab Taurat diturunkan 12 sebelum Masehi, kitab Zabur ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi ini di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini bahasanya adalah ditulis dengan bahasa Kipti. Yang ketiga ada kitab Injil. Kalau tadi kitab Taurat dan kitab Zabur diturunkan sebelum Masehi, kalau kitab Injil ini diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Nah, kitab Injil ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem juga. Nah, ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Nah, yang keempat ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktunya pada tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab suci Al-Quran ini diturunkan oleh Allah itu sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, wahyu yang pertama yang diturunkan Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan pada Nabi Muhammad itu adalah bertempatan di Gua Hiro. Nah, setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hiro, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, yakni yang pertama ada keyakinan atau disebut juga akidah. Yang kedua ada akhlak, disebut juga dengan budi pekerti. Yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah, dan yang kelima tarikh atau sejarah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.